Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak ibu? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan ibu di mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan dan hari ini kita ada di pertemuan ke-6. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak ibu, sudah siap ya semuanya, kita mulai. Nah, materi kita di pagi hari ini yaitu tentang bab 4, tentang penerimaan dan penggunaan anggaran. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama yaitu menerapkan penerimaan anggaran, dan yang kedua melakukan penerimaan anggaran. Tujuan pembelajaran kita, yang pertama, kamu diharapkan mampu menjelaskan pengertian penerimaan anggaran. Yang kedua, kamu diharapkan mampu menguraikan fungsi penerimaan anggaran. Dan yang ketiga, kamu diharapkan mampu mengidentifikasi jenis-jenis penerimaan anggaran. Nah, langsung saja ya kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu tentang pengertian penerimaan dan penggunaan anggaran. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Dengan adanya anggaran, maka akan terhindar dari pemborosan uang dan terciptalah pedoman penggunaan uang dengan harapan hasil yang maksimal. Nah, selanjutnya itu ada tujuan dan manfaat penyusunan anggaran. Nah, yang pertama, tujuan penyusunan anggaran dalam organisasi, yaitu untuk menyatakan sasaran atau harapan. Jadi, menyatakan sasaran atau harapan ini merupakan salah satu hal yang penting dalam tujuan penyusunan anggaran dalam organisasi. Yang kedua, itu ada mengkomunikasikan harapan. Yang ketiga, menyampaikan rencana kegiatan. Keempat, koordinasi metode kerja. Dan yang kelima, pengendalian kinerja. Nah, selanjutnya ada manfaat anggaran. Menurut Marconi dan Siegel, pada bukunya di tahun 1983, manfaat anggaran adalah A. Anggaran merupakan hasil dari proses perencanaan. B. Anggaran merupakan gambaran tentang prioritas alokasi sumber daya yang dimiliki. C. Anggaran merupakan alat komunikasi internal. D. Anggaran menyediakan informasi tentang hasil kegiatan yang sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. E. Anggaran sebagai alat pengendalian yang mengarahkan manajemen. Nah, selanjutnya kita masuk ke subbab C, yaitu tentang penerimaan dan penggunaan anggaran kas. Nah, yang pertama itu ada prosedur penerimaan kas. Jadi, prosedur penerimaan kas ini di dalam perusahaan itu perlu dirancang sedemikian rupa sehingga kemungkinan tidak tercatatnya atau tidak diterimanya kas itu menjadi minim atau lebih kecil kemungkinannya. Nah, jadi dalam merancang prosedur penerimaan kas ini perlu memperhatikan beberapa prinsip-prinsip atau yang biasanya digunakan sebagai pedoman. Nah, itu yang biasanya digunakan sebagai pedoman itu ada apa aja sih Bu? Yang pertama, setiap penerimaan kas itu harus segera dicatat. Kedua, penerimaan kas itu harus disetor ke bank setiap harinya. Lalu yang ketiga, petugas penerima kas itu tidak merangkap sebagai pelaksana pembukuan penerimaan kas. Lalu ada fungsi penerimaan kas dan fungsi pengeluaran kas itu harus terpisah. Dan yang terakhir itu ada laporan penerimaan kas itu dibuat secara periodik. Itulah prosedur penerimaan kas. Nah, selanjutnya itu ada prosedur penggunaan pengeluaran kas. Jadi, prosedur pengeluaran kas ini dalam perusahaan yang mengelola kas itu harus menerapkan sistem voucher. Jadi sistem voucher itu ya semua pengeluaran kas itu dilakukan dengan menggunakan cek, termasuk pengeluaran untuk pembentukan dan penggantian dana kas kecil. Jadi bukti pengeluaran kas tadi itu harus didukung oleh dokumen-dokumen yang terkait dengan transaksi. Kemudian dalam merancang prosedur pengeluaran kas tadi harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip pengawasan kas. Yang antara lain itu prinsip-prinsipnya A. Semua pengeluaran uang itu menggunakan cek kecuali untuk pengeluaran-pengeluaran kecil yang dibayar dari kas kecil. Kemudian itu dibentuk kas kecil yang diawasi dengan ketat. Pelulusan cek itu hanya dilakukan apabila didukung bukti-bukti yang lengkap atau dengan kata lain digunakan sistem voucher. Lalu ada dipisahkannya antara orang-orang yang mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran, yang menulis cek, yang menandatangani cek, dan yang mencatat penerimaan kas itu harus dipisah.
Kemudian ada diadakannya pemeriksaan intern dalam waktu tidak tertentu dan diharuskan membuat laporan kas harian. Itu adalah prosedur penggunaan atau pengeluaran kas. Jadi setiap pengeluaran kas ini pada dasarnya ya harus melalui bagian utang. Sehingga bagian-bagian atau unit organisasi yang lainnya itu terkait dengan transaksi pengeluaran kas. Jadi harus meliputi bagian utang, bagian kas, serta bagian jurnal, dan laporan. Oke, selanjutnya sampai sini saja dulu pertemuan kita pagi ini. Ibu harap kalian mengerti, dan jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa menanyakan kepada Ibu melalui WA pribadi, ataupun kalian bisa juga mencari tahu melalui sumber-sumber yang lainnya dari televisi, internet, buku, atau majalah, atau yang lainnya. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut ajaran dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak ibu, terima kasih telah menonton video pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian semuanya tetap semangat belajar dari rumah, tetap kerjakan tugasnya, tetap jaga kesehatan, dan hindari keramaian. Oke, selamat pagi, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.